Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waleter dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Mitra Koloni Channel, yang mana channel ini selalu membahas tentang permasalahan di dunia walet. Pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang kira-kira memang penting buat petani walet ketahui. Topik yang saya mau angkat pada video kali ini adalah tentang beberapa faktor yang menyebabkan RBW tidak berkembang. Sahabat Waleter, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video ini. Sahabat Waleter, di dalam investasi di dunia walet, terkadang kita sudah mengeluarkan banyak biaya, banyak modal yang kita keluarkan dalam usaha tersebut. Namun terkadang tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Bahkan ada yang gagal. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut di dalam kita memanage sebuah rumah walet. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut antara lainnya adalah faktor tata ruang internal dalam RBW itu. Karena banyak teman-teman petani walet yang membangun sebuah rumah walet itu memang dari awalnya tidak terkonsep. Artinya RBW itu dibangun hanya asal-asalan saja, sehingga tata ruang yang dibutuhkan walet itu tidak memadai, menyebabkan burung walet tidak akan menginap di tempat itu. Mungkin itu disebabkan oleh karena penempatan tata ruang yang tidak tepat atau penyekatan yang tidak pada tempatnya. Itu juga mengakibatkan burung walet tidak mau atau tidak betah tinggal di RBW itu. Faktor eksternalnya adalah bisa disebabkan oleh faktor lokasi pembangunan RBW yang tidak tepat. Sering saya katakan bahwa apabila kita mau membangun sebuah rumah walet, faktor yang paling menunjang adalah faktor lokasi. Jadi lokasi juga adalah merupakan bagian tata ruang daripada RBW itu. Carilah lokasi yang kira-kira memang banyak burung waletnya, atau daerah-daerah yang sering didatangi walet. Seperti contoh adalah daerah-daerah yang perkebunan atau daerah pinggir persawahan, yang mana burung tersebut sering datang untuk mencari makan di daerah itu. Jadi itu juga salah satu faktor untuk memudahkan burung walet itu untuk menginap di RBW kita. Jangan asal menempatkan saja tanpa melakukan cekclok. Cekclok sangat penting di dalam menentukan lokasi sebuah RBW. Karena dengan memutar suara cekclok di suatu wilayah, kita bisa menilai bahwa daerah itu layak atau tidaknya untuk didirikan sebuah RBW. Itu merupakan faktor penting di dalam menentukan sebuah lokasi untuk pembangunan sebuah RBW. Dan faktor lainnya adalah faktor suhu atau temperatur yang ada di dalam RBW kita. Apakah layak untuk ditempati walet? Itu sangat menentukan keberhasilan sebuah rumah walet. Karena apabila temperaturnya tidak standar, tidak layak untuk dihuni walet, maka burung walet itu akan menyeleksi RBW kita secara alami dan tidak akan menempati tempat tersebut. Karena dia merasa suhunya atau temperaturnya tidak nyaman. Temperatur yang ideal dalam sebuah rumah walet adalah 26 derajat sampai dengan 28 derajat Celcius. Nah, apabila tinggi daripada itu, maka saya yakin bahwa burung walet itu sulit untuk tinggal di RBW tersebut. Nah, untuk kelembaban, kita bisa menggunakan alat yang namanya hygrometer. Nah, kelayakannya adalah 80% sampai 95%. Apabila kelembaban tersebut mencapai angka 80 sampai 95, saya yakin bahwa burung walet itu akan suka tempat itu. Suhu tersebut dan kelembaban tersebut dia merasa sama dengan di alam habitatnya. Ada beberapa cara untuk menstabilkan suhu dalam sebuah rumah walet. Antara lainnya adalah dengan memasang baskom. Baskom sebanyak-banyaknya di sekeliling ruangan RBW itu. Itu bisa menstabilkan kelembaban. Nah, sedangkan untuk menurunkan panas yang ada di RBW kita bisa dengan mengatur ventilasi sebaik mungkin.
baik dari jaraknya, begitu juga ketinggian dari lantai berapa, sehingga bisa mendapatkan suhu yang ideal dalam sebuah RBW. Sahabat Walleter, beberapa hal yang saya ungkapkan tadi itu hanyalah merupakan langkah-langkah atau usaha untuk mengembangkan sebuah rumah walet yang tidak berkembang. Bukan cara, karena menurut saya cara itu merupakan sebuah teori yang apabila kita terapkan maka kemungkinan besar akan mendapatkan hasil. Tapi kalau langkah-langkah tidak. Langkah-langkah adalah merupakan sebuah usaha saja. Kita selalu berusaha saja untuk memperbaiki mana yang kekurangan-kekurangan yang ada di RBW kita, supaya RBW kita bisa berkembang. Dan selanjutnya serahkan sama yang di atas. Akan tetapi kalau cara itu sudah pasti. Contoh beternak ayam. Beternak ayam itu adalah ada caranya, cara beternak ayam. Berbeda dengan burung walet. Burung walet adalah budidaya. Kalau ayam ada caranya untuk diternak. Mulai dari awal, dari anakan sampai kepada panen, itu ada caranya. Apabila dilakukan dengan benar, maka akan membuahkan dengan hasil. Tapi kalau burung walet tidak bisa. Itu hanya budidaya walet. Budidaya walet terkait dengan alam. Kita hanya mampu memberikan fasilitas untuk ditempati, untuk nginap dan bersarang. Tapi untuk mencari makan, dia akan mencari makan secara alami. Karena di dalam budidaya walet ini memang tidak ada ilmu yang baku. Seperti contoh, kita menerapkan suatu metode yang kita lakukan di sebuah RBW dan itu berhasil, lalu kita terapkan di RBW yang lain, belum tentu berhasil. Karena terkait masalah alam, faktor alam, wilayah, tidak bisa sama. Jadi yang harus dilakukan hanya langkah-langkah saja untuk selalu memperbaiki apa kira-kira yang diinginkan burung walet itu dan apa kira-kira kekurangan-kekurangan yang ada di dalam gedung itu. Jadi teman-teman yang mengalami hal seperti yang saya bilang tadi, perkembangan RBW-nya tidak berkembang, nah beberapa hal tadi, beberapa faktor tadi harus diterapkan. Mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan tadi bisa membantu di dalam mengembangkan RBW-nya ke depan. Mungkin sekian ini aja yang bisa saya sampaikan di sini. Harapan saya semoga saja seluruh petani walet yang ada di Indonesia, begitu juga sahabat kita yang ada di negara tetangga Malaysia, bisa berhasil dan sukses dalam mengelola sebuah RBW. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.